Super Ego Podcast. Super Ego Podcast. Balik lagi di podcast Super Ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sekarang kita Kedatangan siapa nih? kedatangan bintang tamunya, Bintang tamu. gestar kita yang Belum. tidak asing Belum jadi influencer ya, Pak. Yang biasa di balik layar di ya. balik layar kita Balik tampilkan layar. juga akhirnya. Sekarang ada perkenalkan dirinya siapa? Ya, saya Irfan Diansyah. Iya. Tapi Bang, teman-teman nama mungkin lu. biasa taunya Sule. Iya. Jauh ya namanya. Jauh. Iya. Ngomong-ngomong dari Irfan di sini jadi Sule tuh gimana Anjir, ceritanya? jauh. Lama banget tuh ya. Gua kuliah 2008 berarti 7 6 5. Ya, sekitar 2006 tuh. 2006 Zaman ya? SMA Oh. gitu kan. Dulu masih kayak apa audisi pelawak TPI itu kan masih Sule masih bertiga tuh. Ah. Dibilangnya katanya kelakuan gua kayak Sule. Oh, Oh. jadi emang benar inspirasi dari nama Sule itu Bukan dan orangnya anak-anak Sule itu. teman-teman gua yang manggil gua Sule gitu. Oh. Untung kelakuannya nggak mukanya ya. Iya, jangan Oh. nih sama kelakuan Rezekinya aja yang penting. rezekinya aja, Pak. Iya. Kalau kelakuannya jangan Pak juga, Pak. Naik nikah mulu nih. Iya, iya. Oke, Mas Sule nih. Mas Sule tuh sebenarnya lebih senang tuh dipanggilnya sebagai fotografer atau sebagai influencer atau Waduh. sebagai apa sih sebenarnya? Atau Kalau TikToker. Kalau influencer masih jauh, Ah. Pak. Gitu saya sih emang biasanya di balik layar aja. Kalau misalnya dia misalnya dibilang biasa dipanggil apa sih? Apa aja sih maksudnya kalau foto gua jadi, video juga kayak 3-4 tahun belakangan udah mulai gua geluti juga gitu sih. Jadi apa fotografer aja. dan videografer lah ya. Ya, kebetulan juga gue udah bikin PH juga sekarang, jadi udah berdiri sendiri lah sekarang, udah nggak ngikut orang lagi gitu. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol detail tentang si Mas Sule ini, gue pengen tahu dulu nih awalnya. Kan lu datang ke WOF nih udah keberapa kali nih, Mas? Lu sering datang gak sih ke WOF tuh setiap tahun gitu? Lu Kalau termasuk pengunjung yang ya, kalau co-work jujur aja ini mungkin kali kedua untuk gue yang beneran datang nih ya. Karena kalau misalnya ngomongin datang, WOF yang sebelumnya yang Jakarta dan Bandung itu gue yang Yes. pegang Oh. dokumentasinya sama after movie-nya. Gitu. Cuman yang sekarang kebetulan gue lagi nggak megang. Gitu. Oke, berarti lu untuk di WOF itu berarti kontribusi langsung buat kemarin tuh buat foto sama videonya ya. Ya, Yang di untuk WOF yang di tahun ini tuh ya di Bandung. yang Ya. di Bandung sama di Jakarta kemarin di Espark ya. ya, Oh, Park. Oke, nah bedanya yang dulu sama yang sekarang di WOF-nya gimana menurut lo? Kan udah keliling-keliling nih tadi Ya, kan? ya. Gimana? Beda sih lama-lama makin apa ya? Gue ngeliatnya makin banyak sih ini bootnya ya. Tenan-tenan Gitu. makin banyak Tenan-tenan ya? makin banyak ya. Oh. Kalau yang berkaca dari yang kemarin di Bandung terutama gitu kan skalanya nggak terlalu besar karena sebenarnya transisi dari ini Mas after pandemic itu loh Betul. gitu. Mungkin tenan-tenan juga masih kayak gua offline ya kayak gitu Vibes-nya sih. gimana vibes-nya nih? Vibes-nya Ini hari terakhir nih. hari terakhir nih ya. kebetulan nih. Udah mulai rame sini Udah ya. mulai rame ya? Udah mulai rame. Tadi pas Ah. gua masuk kayak kok sepi ya, tapi Oh. pas gua duduk di sini pas gua nengok sini udah mulai rame Iya. nih. Sore emang makin ramenya sore ya kalau Sore, kalau kita iya. tiap hari kesini sih. Dan sore. soalnya masih ada riding kan, ada lagi ada yang Oh iya, riding. nanti ada Oh, riding juga. lagi ada nih, riding dari juga. Pondats juga nih. Oke. Oke, berarti makin lama makin banyak bootnya, Iya. makin rame lah ya Iya sih. caranya. Ya. Banyak brand-brand baru juga sih yang mungkin yang gak gua tahu ya gitu. Kayak yang kemarin di Bandung terus sekarang udah kayak udah ada yang lain-lain gitu loh. Oke, berarti banyak muncul-muncul brand baru ya di sini ya. Oke. Dan terus kalau gue lihat sekarang nih outfitnya kebetulan juga pakai denim nih. Lu daily activity lu tuh suka pakai denim gak sih Mas, sebenarnya? Gua mix aja sih kalau misalnya Mix kerjaannya kayak gue di motor gitu ya. Biasanya gue selalu pakai denim ya. Maksudnya dia lebih ngelindungin gue sih sebenarnya gitu. Karena waktu sekitar berapa tahun yang lalu ya waktu gue touring sama Harley dari Jogja ke Bali, gue sempat kecelakaan di Ubud gitu. Untungnya gue pakai jeans sih gitu kan, kebetulan karena gue ngambil gambar itu madep belakang gitu kan, cuman berpegangan sama box motornya doang gitu. Pas jatuh gue nggak siap sama sekali sih gitu. Tapi lu Untungnya luka gak? lumayan sih, ini masih ada bekasnya sih sedikit. Mungkin ada cuplikannya bisa di-share nggak ya? Ada di Kira Instagram gua, cuman itu pun kondisi kamera gua yang udah lumayan kena aspal gitu sih. Kamera sama lensa gua kena aspal gitu. Tapi ya lumayan
ngelindungin ya ketimbang kita pakai apa sih Celana bahan, pendek celana ya. pendek gitu kan. Berarti Tapi untung gue sekarang udah pakai celana panjang. iya Pak, apalagi lu main skate Pak. Iya. Waduh. Waduh, lumayan Tapi Pak. prosesnya lama juga tuh ya. Dibahas. Tergantung pekerjaan sih. Kalau kayak syuting-syuting yang bukan di motor, ya gue biasa celana pendekan juga biar lebih adem ya. Lebih adem ya. Lebih Oke. adem. Berarti tergantung lo pakai denimnya, tergantung daily activity lo Iya. lagi apa nih ya. Iya. Tapi kalau lo butuh yang lebih heavy atau yang lagi ini, lo pakainya pasti denim ya. Sedenim sih, Oke. lumayan Tapi dia ngelindungin. keren ya. Berarti dia ada filosofi hidup tuh, denim menyelamatkanku. Iya. Waduh. Iya kan lu kecelakaan. Asli, Untung lu Pak. pakai denim kan. Asli, Pak. Iya. Gua waktu di Cina aja, Ah. gua kebetulan pernah touring ke Cina gitu kan. Pakai denim kan sebenarnya di udara dingin lu makin kedinginan kan. Tuh. Tapi mau nggak mau Pak, gua kayak daripada gua Kenapa-napa gitu kan. kenapa karena kalau pakai bahan sama pakai denim lebih kuatan denim sih gua ngerasainnya gitu loh. Iya. Gitu sih. Tapi Jadi kayak, celana lu yang waktu itu robek pas lu kecelakaan ada? udah kagak ada Pak. Padahal bisa di rework tuh ya. Iya, padahal bisa di udah kagak ada. Dulu sebenarnya gue tidak terlalu menggeluti denim sebenarnya gitu. Gue tidak terlalu menggeluti denim, cuman apa ya? Gue kenal sama Mas Bang, maksudnya pas udah mulai belajar sama Mas Bangkit juga waktu yang di Sparks itu kan. Waktu di Bandung, gue sempat karena gue terjun berapa hari di situ pas event, ya gue sempat nanya-nanya juga gitu, gimana sih bikin denim supaya jadi apa yang bagus kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi ternyata pas gue lihat lagi, tapi emang bener sih ngelindungin banget gitu kan. Di satu sisi ternyata harusnya kalau gue mengerti caranya, apalagi ada daily activity gue kayak gitu, harusnya gue bisa bikin denim yang bagus gitu. Iya. Harusnya ya. Jadi rival dong dia kalau dibikin. Jadi rival. Enggak, maksudnya denimnya bisa jadi Apa ada fading yang paddingnya. bagus gitu. bukan iya. bukan Gua buat kira dia denim. Bukan. Aduh, salah Harusnya- bintang tamu nih kita. Iya, salah bintang tamu kalau kayak gitu jadi. Kompetitor. Saya foto video aja Pak. Oke. Oh tapi bisa ya kalau motor jadi padding. Karena Itu yang Cara yang duduk kemarin denim kita yang ngepost yang salah satu customer kita itu Gojek, Pak. Denimnya dari raw denim punya kita sampai jadi fading udah ada. Karena denimnya. itu beneran kayak waktu gue di Sulawesi gitu ya, gue kehujanan, kepanasan, terus kalau lu jalan di pinggir laut gitu kan apa ya, kena asam juga sebenarnya kan gitu kan. Terus kalau dulu gue tahu yang namanya siwos gitu-gitu, mungkin denim gue udah pada jadi Pak, cuman karena gue nggak paham aja gitu loh, nggak udah terjun, keren-keren ya. nggak terjun Bisa aja bisa gitu. dipajang di sini nanti tuh Iya. di wall situ ya. Iya, cuman memang intensitas motretin di Harley juga udah berkurang gitu kan, jadi kayak daily activity aja sih. Berarti daily activity lu bisa dibilang ya motret lah ya. Iya. Alfi langsung aja sini lah. Langsung Pi. Kumpul semua. Lagi take podcast ya? Ngobrol-ngobrol semua nih. Lu mana? Udah salim anjing. Kayak bapak-bapak gua, emang iya sih. Selanjutnya kita lanjutin lagi buat obrolannya. Nah, dari obrolan yang tadi kan kita udah awal berkarir dari Mas Sule, ya kan? Sekarang kita mau bahas nih lebih ke detailnya untuk yang ngomongin soal style fotografi kalian nih. Sekarang kita style-nya nih. Kita sekarang kedatangan juga dari Mas Tri Alfi. Di mic-nya diketin lagi. Halo. Nah, awal karirnya lu bisa mutusin buat style fotografi lu sih lebih ke arah apa gitu? Bisa dibilang apa? Lu kalau di dunia fotografi kan ada street, ada ya buat apa fashion dan segala macam. Kalau lu lebih sukanya atau lu lebih senangnya, gue kayaknya nih gue lebih ininya ke fashion nih kayak gitu, atau lebih ini ke ini, atau ya udah ya gue semuanya sih yang ada ini, yang penting gue sikat aja Malu gak ada gitu. ya, Pak? Malu gak ada. Gak ada sih. Ah, Tapi awal mulanya tuh gua dari jurnalis mungkin bisa dibilang ya. oh justru awal di jurnalis ya. Jurnalis kesan pesannya tuh benar-benar jelas orang lihatnya gitu. Ah, Nilainya dari sebuah fotonya kayak gua kan awal dari analog ya. Nah, kenapa itu bisa gue suka foto ya dari analog? Karena gue di Jogja waktu itu difotoin sama temen gue. Pakai film.
gue bingung dong ini kamera apa gitu. Ini kamera Itu film. tahun berapa tuh Mas? Nggak tahun berapa sih, nggak, masih baru 2018an. Baru 18-an. Oke. 18. Nah, Dan akhirnya gue tungguin hari H di mana dia bilang janjiin ngasih file foto Hasilnya. itu hasilnya. Pas hasilnya muncul, gue langsung kayak terngiang-ngiang ke fotografer zaman dulu, baik lagi eranya yang pas perang. vintage gitu lah ya. Vintage-nya. Kok bisa ya di momen-momen kayak gini mereka dapat apa chemistry-nya gitu. Dapat feel-nya gitu Feel-nya ya. lebih berasa. Gue mulai kayak gue coba pelajarin dah. Kebetulan banget analog di situ masih murah-murahnya tuh. 150.000. 2018 masih murah tuh ya. 150.000 masih dapat. Fuji KMPX SLR. Iya. Sekarang di Asli. tahun 2022 udah berapa tuh harganya? Sejutaan. ya. Iya. Oh, Jauh banget. Gila. Lumayan. Naik. Oke. Berarti awalnya tuh dari si fotografer yang analog itu sampai lu terjun di fotografi karena akhirnya. karena diracunin temen lu itu di fotoin itu ya. Yes. 2018. 2018. Oke. Sampai yang sekarang kalau dibilang genre atau style lu fotonya apa? Lebih ke sport malah sekarang. Justru lebih ke sport. Iya. Oh. Nah, itu awalnya lu bisa kayak gue kayaknya lebih cocoknya di sport nih. Karena motor. Oh, karena motor. Iya, gue bingung kan, gue lagi stucknya di mana. Waktu itu gue terlalu idealis dengan analog, dengan film. Gak ada yang masuk job, terus akhirnya kayak ngapain ya? Gue ada uang tapi gue bingung gitu. Nah dan mulailah main Vespa. Di situ akhirnya gue kayak teman-teman yang lain. Koneksi makin banyak. Dan gue ngerasa dapat feel-nya di situ. Banyak pengalaman yang gue dibagi sama Gari, Bang Sule juga. Tuh, ini atasan gue ini kelas pagi. Oh gitu. Nggak taunya dia kelas pagi juga pas kita ketemu. Jadi emang kita undang ada Mas Trialfi, ada Mas Sule, ada Afiji. Dan ini semua sebenarnya anak motor. Iya. Itu aja Pak. Bener. Anak Vespa ya kan sebenarnya Anak. itu aja kan. Itu aja. Kayak teman nongkrong aja karena itu jadi koneksi makin luas. Ya tapi bisa menghasilkan ya kan. Bener. Awalnya kayak kemarin lo bilang jadi profesi tapi ya Dari awal hobi, hobi, berprestasi, berprestasi, akhirnya jadi profesi. profesi. Iya kan. Sama sebenarnya. Sama ya. Iya kan, Sama. jadi semuanya ngalir gitu aja dan Ngalir. rezekinya dari teman-teman kita ini kan, karena Tapi Jadi lu dulu hobi. sempat ragu gak untuk berkarir? Gue kayak jadi ngambil fotografi nih atau videografi. Ragu gak lu? Lu dulu deh, Vi. Ada gue ragu karena gue ngerasa insecure banget waktu dulu, kayak ngerasa gear gue kurang kayak gitu loh, teknis lah itu. Cuman makin kesini kayak gue yakin sama spiritual gitu loh. Oke. Spiritual, kalau Tuhan selalu ngasih apa yang kita butuh, berarti selagi gue ada usaha berarti masih ada juga rezeki yang bakal datang buat gue. Keren lu kata-katanya. Ikhtiar nih. Dia habis sholat asar tadi. Assalamualaikum Pak. Saya dulu. Keren lu kata-katanya. Oke, kita dari kemarin podcast tuh ada kata-kata quote-quote gitu sebenarnya sih. Asli tapi Iya. kalau misalnya ngelanjutin iniannya Alfi gitu ya. Ya pertanyaan juga sama kalau Sama, lo juga. sama. Ke gua juga ya. Iyalah. Gue kalau dibilang ragu Pak, karena nyokap gue sering sempet bilang kayak emang bisa dapat apa sih kamu di foto, Iya. kayak gitu loh. Tapi Sampai nyokap lu sendiri yang ngomong ini. asli Pak. Oke. Gua kayak ya sebenarnya gue bisa buktiin apa-apa sih, tapi ya alhamdulillah gitu, maksudnya gue bisa ngebuktiin itu sekarang ke nyokap gitu kan. Dan gue selalu percaya sama sih kayak Kak Aldi, kayak gue selalu waktu kerja di tempat yang tablet pulsa itu gue kan banyak kan orang-orang tua gitu ya. Ya lebih ke spiritual sih, lebih ke agama. Mereka banyak yang bilang kayak tenang aja bro, rezekinya udah diatur. Lu dapetnya segini nih, lu udah nggak bakal di kemana-manain, kayak gitu loh. Jadi kayak mau gua lolos pitching kerjaan kayak ibaratnya misalnya gua pitching sama Alfi nih. Kalau misalnya Alfi yang dapat ya udah itu rezekinya Alfi, bukan rezekinya gua. Tinggal gua tungguin nanti rezeki gua dari mana kan gitu. Yang penting kita percaya kalau rezeki kita udah diatur. lah. Dari lo bayi aja, dari bayi sebelum lo lahir lo udah dapat rezeki kan. Iya. Bisa hidup di sini rezeki. Pak. Iya. Rezeki banget. Barang kayak gitu. Iya. Nah, menariknya lagi nih ya yang tadi kita obrolin. Sebenarnya kan kita juga satu scene juga di pertemanan kan. Terus kalau gue lihat sekarang nih dari segi brand dan fotografi kan mulai ya itu nggak lepas lah ya dari brand dan fotografer itu kan selalu berkaitan kan. Dan kalau gue lihat job-job kalian ini banyak
ya tadi di sport, di industri yang kreatifnya lebih ke motorcycle kan. Nah, awalnya itu karena hobi juga atau ya kayaknya emang gue ngeriset nih, kayaknya gue lebih cocok. Kalau kemarin gue ngobrol sama Mas Billy saat ya, dia sampai ngeriset foto-fotonya dia dikumpulin, kayak gue lebih banyak motretnya ternyata di street gitu, di fashion juga. Jadi kayak ini kayak gue lebih happy di sini nih, dan ya gue lebih nyaman di sini. Nah, itu berlaku juga nggak sih ke kalian sampainya sekarang ya lebih ke fotonya lebih ke motor gitu, ke sport? Gimana Vi? Sebenarnya kalau gue nggak sampai ngeriset kayak gitu, cuman ada momen dimana ya gue mikirin foto-foto gue tuh enaknya gimana ya. Gue sendiri pun belum nemu karakter secara sesungguhnya gitu, yang bisa orang-orang lihat langsung oh ini Alfi kayak gitu. Belum, sesungguhnya gue belum dapet itu. Tapi kalau gue lihat beberapa kali kayak kalian juga ada pameran foto gitu pakai motor yang foto dari hasil lo foto kan dari motor itu kan. Sempat ada di waktu itu di Bogor ya kalau nggak salah kan. Ya maksudnya dari situ kan udah mulai kelihatan berarti kan. Berarti karena ada beberapa orang jadi mengapresiasi dan juga jadinya cocok gitu, kayaknya ya gue kayaknya di motor gitu kan. Ya itu karena kebetulan dapet connect sana sini. Dan menurut gue oke, gue coba deh nih, gue kembangin gitu, kasih yang terbaik. Udah gue coba usahain itu semua. Dan kalau gue tahu juga dari Mas Sule pertama kali juga yang buat motor di Cina ya, pernah ya fotoin Harley ya. Iya, kalau di Harley juga sebenarnya itu connect juga tuh Mas. Jadi waktu gue kerja di Tablet Pulsa itu, terus ada teman gue ngajakin freelance sebenarnya di majalah Harley Owner Group gitu. Nah dari situ gue agak capek sebenarnya ngikutin orang-orang Harley itu, kayak mereka setiap turun tuh ratusan motor gitu kan. Tapi ya itu dia, klien gue jadiin teman Mas gitu. Akhirnya gue ketemu grup-grup kecilnya yang isinya cuma 10-12 gitu kan. Nah, akhirnya gue ngikut ke mereka yang lebih satu frekuensi lah ya buat lo ya. Frekuensi sama gue treatment dengan baik mereka. Terus akhirnya mereka percaya gue, ya itu gue diajak ke Cina tuh, ke Guangzhou pertama kali gitu kan. Dari situ mata gue juga makin terbuka gitu kan. Kalau lu dapetin suasana yang bagus, lu dapetin hasil yang bagus juga gitu. Dibilang yang kayak tadi lah, misalnya alat yang bagus akan mendukung bla bla bla, ya sebenarnya bener adanya sih gitu. Bener adanya, tapi nggak cuman itu juga. Ibaratnya gini loh, kita nggak bisa bedain foto di sini sama foto di luar negeri, nggak bisa nggak bisa ditakar. Banyak faktor ya. Suhu, iklim itu berpengaruh ya. Oke, dan kalau gue lihat kan sekarang perkembangan fotografi makin berkembang lah ya, pesat banget kan sekarang kayak apalagi di teknologi di HP itu juga udah cukup lah ya kalau buat foto. Itu bikin lo insecure gak sih sekarang kan? Kalau gue lihat ya orang bisa foto pakai HP, bisa videoan pakai HP. Nah buat lo sendiri nih yang dunia lo di videografi fotografi, lo insecure gak? Dibilang insecure sih insecure juga ya. Kalau dibilang insecure juga gitu. Kalau misalnya ngomongin kamera handphone sekarang makin lama makin bagus gitu kan. Insecure juga sih, ibaratnya lu punya iPhone 10 gitu kan. Aja di atasnya masih ada iPhone 11, 12 sama 12 sih kita udah mati-matian beli 12, 13 makin ada lagi, 13 udah beli, ada lagi 14 kayak kagak ada habisnya gitu loh. Tapi memang kenyataannya kayak gitu, lu beli itu mahal-mahal memang teknologinya tuh ada gitu. Ada ya. Teknologinya ada gitu, dan kualitasnya juga nggak bohong juga sih gitu. Oke. Misalkan kan orang sekarang kayak dulu mau foto produk atau apa, kayak kita nggak punya kameranya, nggak bisa fotonya, akhirnya nyuruh orang gitu kan, ya bayarlah kalian yang profesional gitu ya. Nah sekarang kan udah canggihnya kamera handphone, tiba-tiba orang mikir kayaknya kita nggak perlu pakai fotografi nih atau videografi. Lu gimana itu menanggapi itu tuh? Kalau gimana Bi, lu nanggapin Bi? Gimana lu cara untuk meyakinkan, misalkan gue klien lu nih, ngapain gue pakai Alfi, gue kamera ada kok, handphone bisa nih buat foto gitu kan. Kalau gue pribadi sih maksudnya gini loh, kita misalnya kayak gitu Mas ya, lebih maksudnya mengedukasi sih ya gitu loh. Kalau misalnya lu mau hasil maksimal, percaya deh, maksudnya semahal-mahalnya handphone gak akan bisa ngikutin kamera sih. Kamera ya. Jauh. Tapi balik lagi outputnya sih, outputnya kemana? Betul. Kalau sekedar Instagram
ya seharusnya sih Cukup aja. Tapi balik lagi kalau lu nggak punya budget ya udah sini pakai handphone, Pakai juga handphone bisa juga bagus. bisa. Tapi kalau lu mau hasil yang lebih, percaya deh, maksudnya kayak ada harga, ada kualitas sih. Harga kualitas Benar-benar. tapi itu dipegang lah ya. Soalnya kan penting banget nih ya dunia sekarang gitu ya. Kadang-kadang gue kalau misalkan gue kan pengen banget apa-apa didokumentasiin gitu dan mengajak teman-teman inilah. Tiba-tiba mungkin yang nontonnya ada klien atau ada brand yang ngerasa kayak udahlah nggak usah, kita nggak ada duitnya buat itu, pakai handphone aja jadi gitu. Nah itu sih yang menurut gue edukasi itu yang penting, yang dari lu terutama nih videografi atau fotografi profesional, untuk edukasi mereka tuh kalau kayak tadi ya, maksud gue tiba-tiba gak akan sebagus kamera handphone, atau mungkin kalau di kamera kan bokehnya beda ya Iya, kan, pasti. ketajamannya kan. Hmm. Itu sih. Kalau gimana ya, biasanya ini sih ya yang ngebedain orang. Kadang kalau misalnya gambar yang nggak ngeblur ya, orang kadang ya zaman sekarang belum tentu dia bisa ngebedain itu pakai handphone atau pakai kamera HP. HP gitu kan, apa pakai kamera mirrorless lah gitu, iya. kayak kita gitu kan. Tapi kalau udah ada depth of field dan segala macamnya, handphone yang udah ada bisa ngeblur juga nggak akan Nggak serapi. bakal. Benar. Iya nggak sih? Benar. Kayak nggak bohong juga. Iya, apalagi sekarang kalau di HP juga ada sinematik ya kan, Ada video kan. sinematik, Tapi itu portrait, juga rasa Iya. ya. rasa. Lu kan Masih pakai kasar itu, lah ya. Blurnya tuh Nah, jauh, nggak rapi kabur, gitu. nggak rata. Iya. Terlalu blurry jadi kayak masih kurang Iya. bagus lah ya. Iya, benar. Ya soalnya kadang-kadang maunya bagus ya kan, kadang-kadang yang nonton pengennya bagus nggak mau keluar duit, Iya, benar. nanti nggak bisa hidup teman-teman kita ini ya kan. Fotoin Sedih dong kita ya, jadinya. gratis Iya. ya Tapi kan. sebenarnya gue pengen nanya, kalau gue lihat kerasaannya kalau sekarang kan apa-apa banyak klien atau ini kan pengennya instan kan, kayak someday langsung jadi segala macem. Nah itu cara lo untuk bisa menyampaikan itu gimana tuh? Kayak tadi kan mungkin klien ketemu yang brand kayak, ini gue foto nih hari ini, besok kirim ya hasilnya, kayak gitu. Ada juga kan kayak gitu. Ada. Nah termasuk yang salah satunya beberapa brand juga kan kayak gitu. Nah kalau dari lo gimana? Nah, Mana? Ya kalau ada waktu luang ya nggak apa-apa gitu kan. Ngakalinnya Apa gimana lo lu? lihat? Ngakalinnya gimana itu? kali ini gimana? Ngakalinnya yang di highlight aja dulu paling gue kasih, gak semuanya gitu. Cicil Seenggaknya ya. ada update-nya buat dia. Hmm. Kayak gitu. Berarti dikasih highlight dulu lah ya, Iya. umumnya gitu ya. Benar. Oke, dan menariknya lagi kemarin gue mau sharing yang gue tanya pengalamannya waktu pas kemarin ada VWD tuh, Oh iya. Vespa World Day kan. Nah Vespa World Day kalian juga, nah Berangkat. serunya kalian berangkat, kalian touring, tapi kalian dapat duit juga tuh. Benar. Kalian bukan dapat duit sih, dapat pekerjaan lah dari situ kan. Nah yang hal-hal kayak gitu yang kalian rasain tuh gimana sih selama perjalanan kemarin tuh dari Teh Alfi sama Mas Sule waktu pas VWD kemarin? Mana? Enjoy Gimana? sih. Enjoy gue. Enjoy ya. Enjoy, nikmat. Ya kebetulan jalan. ini juga ikut juga Ikut, kan. gue juga Iya. Gua Jalan. Ikut juga. Papan terus ya kan? Iya. membawa project 2M itu teman. Jos. Makasih, Ikut makasih. dia mendingan. Cuman 2M ya kan, ketemu temen difotoin, nih foto lu bagus ah, makasih. Ilmunya dia bilang kalau nggak 2M 3M ya kan. Makasih gitu. Berarti yang seru kayak kemarin VWD enjoy banget ya Enjoy ngerjainnya banget sih, ya. Mas. Berarti emang kebanyakan karena salah satunya karena pekerjaan kita sekalian ada di situ dan kontribusi, perasaannya lebih fun lah ya ngerjainnya gitu. Capek Soalnya mah pasti. Capek Tapi pasti. pasti, tapi karena mungkin hobi bercampur pekerjaan jadi enjoy ngejalaninnya gitu. Karena suka gitu ya. Iya, dikata bisa dibilang percaya deh, maksudnya hobi yang jadi pekerjaan itu jauh lebih menyenangkan. menyenangkan benar. Ya nggak sih, maksudnya kayak ketika lo kerja tapi itu hobi lu gitu loh. Iya. Lu nggak kayak bukan orang kantoran gitu, padahal lu hobi sepedahan tapi lu duduk di kantor. Kantor. Gitu. Itu pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Iya. Yes, itu tuh. Kalau maksudnya. tagline gue kerja gue main. Iya. Dia kemarin waktu di Bali nih kerjanya main. Main. Sebenarnya. Jalan tapi dapat duit ya. Sesimpel kemarin kayak walaupun gua kerja sama brand waktu itu ya, kerja sama brand, motor gua dibawa orang, tapi gua seneng gitu ngeliat motor gua jalan, terus tengah sarangnya istirahat, terus gua bawa motor gua sendiri gitu kan, udah happy aja gitu jadinya. Kerja juga capek ya Kebayar juga, benar. Bayar ya. Oke. Nah, terus sebelum kita tutup nih, kalau menurut lo
si Super Ego sendiri itu seperti apa sih? Atau tampilan visualnya kalau yang udah lu lihat sekarang udah cukup atau enggak? Gitu. Dan projectnya selama lu pernah kerjain sama Super Ego, apa yang lu rasain itu sih gue pengen tanya sih. Sweet. Bukan siapa? Penting kartu kertas. Ya. Kalau gue sih akhirnya apa ya? Akhirnya nemuin jalan gue sih. Soalnya kayak gue pernah cerita sama lu Mas gitu. Gue nggak, badan gue tuh gede. Gue tuh susah banget cari celana. Gue sampai harus custom celana waktu itu di Kemang gitu kan. Gue sama lu juga kan. Ya akhirnya gue menemukan jalan gue aja sih gitu kan. At least kalau misalnya ini celana sampai rusak, gue tahu harus kemana sih. Kayak gitu sih kalau gue. Kalau misalnya lu ngomongin Super Ego udah sampai mana, ya udah lebih apa ya? Udah lebih banyak berkembang sih gitu. Dari pertama kali lu kenalin ke gue gitu. Dan selama ini lu pernah kerjain project kan sama Super Ego? Yeah. Apa yang lu rasain? Apa ya? Terlepas dari pertemanan kita ya. Sebenarnya seru sih gitu. Sebenarnya yang gua rasain kayaknya muncul ide baru sih Mas sama lo gitu kan, kayak kita fotoin yang kemarin sama Kennedy misalnya gua gitu ya. Akhirnya kita sepemahaman gitu untuk kayak kenapa sih apa ya? Jadi kayak kerja sambil brainstorming gitu loh, kayak ada insight baru lah gitu. Insight baru gitu ketika lo ngomong, "Mas, gue pengen bikin foto kayak gini loh." Padahal itu lagi kerja gitu. Kita bisa sambil ngobrol kayak gitu. Gitu loh, untuk bikin foto yang lain-lain lagi gitu sih. Oke, terus kalau dari Alfi? Apaan sih pertanyaan awalnya tadi gue lupa. Kerja sama Super Ego kan pernah nih foto-fotoin. Menurut tuh Super Ego sekarang udah kayak gimana nih menurut lu, pendapat lu? Mewah sih sekarang. Banyak teman-teman dan influence gue yang make sekarang. Gitu. Basa-basi respect nih. Anjing. Enggak benar-benar tapi ya. Lo ada masukan gak nih buat Super Ego nih? Belum. Itu selama dia pengalamannya dulu kerja bareng sama Super Ego. Apalagi ya, kerjanya bebas sebenarnya, enak. Walaupun nggak full bebas, tapi gue masih bisa dikasih buat ide-ide gue keluar gitu. Idealis lo masih tersampaikan. Masih bisa tersampaikan kayak gitu. Gak kaku lah ya. Gak kaku banget. Karena beberapa brand maunya ya gitu. Oh itu kayak yang lo ke Festival World Day ya? Itu kan nggak ada QC sama sekali kan? Nggak ada. Tinggal nerima konten kan? Iya. Sesimpel itu enjoy. Karena emang kita pengennya nge-treatnya mungkin sama ya, karena kita temen ya, jadinya gue trust sih sama kalian gitu kan. Kenapa? Bener. Ya kalau gue sebagai brand ya gue juga bisa ngelihat nih, oh nih kayaknya output ini bakal cocoknya di lo, ini bakal cocoknya di lo gitu. Jadi gue pengennya dan emang pengen ngebagi-bagi buat jobnya sih gitu. Jadi kayaknya nih yang cocok di lo. Jadi kita gue pun si brand juga ngerasain trustnya ya udah sama lo gitu. Jadi ya gue sebisa mungkin gue ngasih ya jobnya ya sebebas lo aja gitu. Kan judulnya kita berkarya buat bareng. Gitu. Karena kalau ada pressure elunya di depan, menurut gue jadi kerjanya jadi gak enjoy, jadinya hasilnya nggak sesuai apa yang kita minta jadinya gitu. Oke, terakhir ada tambahan dari lo, ada pertanyaan? Kira-kira lo ada masukan gak nih buat Super Ego, mungkin dari kontennya, mungkin dari ya kedepannya gimana? Harapan buat Super Egonya apa ya? Makin banyak job yang gue dapat. Makin banyak ya. Kalau gue pernah bilang sama Mas Bangkit, di drive udah ada di satu folder nomor 1, minimal ada 2, 3, 4, 5. Kalau dari gue sih apa ya? Sebenarnya juga udah oke banget ya. Maksudnya Mas Bangkit tuh sering ngasih tunjuk gue, nih nextnya begini. Menurut gue udah apa ya? Udah banyak perubahan sih Mas gitu loh, dari pertama kali gue kenal, terus kayak lama-lama anjir ada yang modelnya kayak gini, kayak gini gitu kan. Di gua yang badan gua gede yang susah cari celana ini, ketika gua ketemu jalannya jadi kayak lebih enak aja gitu. Gue bisa nyobain segala model lah. Oke. Berarti ada masukan sih sebenarnya, jadi udah oke aja gitu. Aman, berarti masih aman masih ya? tahap aman gitu. Nah, oke banget lah. So gimana Bi? Aman semua sih ya. Aman ya? Iya. Aman ya? Aman. Oke. Karena bocoran sedikit nih ke depannya Super Ego nanti juga mau
masuk ke scene-nya motornya lebih deep lagi nih ya. Yoi. Lebih deep Jadi lagi. insya Allah kita kedepannya banyak adalah kerjaan bareng-bareng lagi nih. Karena kita dari Super Ego lagi ada R&D produk buat motorcycle. Oh iya. Jadi Sadis. kayaknya bakal cocok buat nanti nextnya kita kerjain bareng. Siap. Akhirnya collab juga kan. Collab ih. Nanti bisa. Biasanya sendokir Iya. Anjir, Be. Ya kita bisa kerjain bareng lah. Karena gue jujur lebih senang kalau kita kasih jobnya buat teman-teman sendiri dulu sih. Ya nggak? Kayak misalnya ini kita duduk bareng ngumpul kayak ini, kita dapat brainstorming, dapat insight baru, dan outputnya pun gue rasa bakal lebih keren gitu kalau kita kerjainnya bareng-bareng. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita minum dulu kali ya dari tadi. Seret Ini banget Manis manja dari Ini Scoot ada Kopi. Kopi nih. Aus kan ya tadi ngomong mulu kita. Udah ada 2 jam kayaknya nih. Gua kata air mana nih air boleh apa dibuka ini depan. Lu Scoot Kopi udah pada tahu belum nih tempatnya di mana nih? Udah dong. Gua waktu itu pernah Anak motor. touring disponsorin sama ini gua pernah. Belum pernah touring sponsorin Ayo apa? Ajak apa? Ayo apa? Gua touring sama brand mulu. Sama klien mulu pengen main-main juga. Oke, besok kita touring sama Super Ego sekalian main lah. Iya dong. Ayo dong, gas. Gas. Demen ini gua begini-gini nih. Oke, kayaknya udah cukup obrolan kita. Kalau ada yang salah-salah kata mohon maaf ya kan. Ya namanya juga anak-anak ya kan. Manusia tempatnya salah, Pak. Iya. Tapi tujuan kita emang di sini buat gogon Buat sih. gua. Ya kan nongkrong emang begitu, apalagi yang dibahas ya kan. Bedanya ini direkam aja. Direkam aja. Kalau nggak direkam mah. Ya. repot. Oke, sekian podcast dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace See you. out. Peace out. Oke. Thank you ya. Yep. Super Ego Podcast.